Kami dari kelompok 3, saya Amelia Soleha. Saya Fani Bernikelni. Saya Juan. Kami ingin mewawancarai Tante Wina dari Jawet Itah Bersama Di Desa Gohong. Saya ceritakan sejak kapan Tante mulai belajar menganyam. Kalau kita menganyam semenjak kita tinggal di sini. Semenjak kita tinggal di sini dari tahun 1998. Pokoknya kita dari 97 di sini. Kita belajar menganyam. Siapa yang pertama kali mengajarkan Tante menganyam? Oh, ada. Pertama kali kita belajar menganyam orang di sini. Soalnya kita kan lain asli orang Gohong. Lain asli orang Gohong. Jadi kita belajar di sini karena lingkungan tempat kita tinggal itu semua lingkungan tempat orang menganyam. Nah, dari situ kita mulai belajar bikin tas. Dulu bikin tikar aja dulu, nggak ada tas apa. Nah, setelah kemajuan semakin maju, bermacam ragam yang dibikin, ada tikar, ada tas, ada topi, bermacam-macam. Kemudian sampai sekarang ada gelang, ada anting, yang semua dari bahan baku rotan kita bikin. Kan juga bisa menganyam tempat kursi seperti itu kan, yang bahan anunya kayu, kemudian kita anyam dari rotan. Apa saja bahan yang biasanya digunakan untuk menganyam? Bahan untuk menganyam. Ya. Proses kalau bahan untuk menganyam itu pertama rotan, kedua alat maksudnya. Bahan. Kalau bahannya rotan semua, bahan bakunya rotan semua. Kemudian kalau alat yang kita pakai ada jangat. Jangat itu ada dari 3 macam jangat, sampai yang namanya itu kita bikin ya tipis itu ya, jangat penipis, ada 3 macam. Kemudian setelah kita jangat sampai rotannya tipis, baru kita raut atau kita mikis itu ya menggunakan pisau yang besar itu alatnya. Nah, setelah mikis baru kita bisa nganyam. Nah, kalau kita mau bikin lagi proses pewarna lagi bisa, nggak cuman putih. Nah, proses yang hitam itu kita rebus, kita rendam dulu sama lumpur, kemudian kita rebus sama daun kapanggang yang hitamnya. Bisa juga kalau mau bikin merahnya, merah ada, hijau ada, cuman itu pakai kesumba. Kalau kita mau bikin yang merah, kita rebus dulu pakai kunyit, setelah itu baru kita kasih pewarna. Memang ada khusus pewarna untuk rotan. Sama hijau juga sama prosesnya, sama seperti yang merah prosesnya itu. Kemudian setelah kalau kita mau bikin ada yang hitam ada yang hijau, baru kita bisa nganyam gini, baru kita anyam. Mau bikin apa, kita mau bikin tikar, mau bikin topi, mau bikin tas, mau bikin gelang, bermacam-macam yang bisa kita bikin kalau memang sudah siap dianyam. Tas juga bermacam-macam model tas. Apakah ada teknik khusus atau pola yang paling sulit dikerjakan? Kalau menganyam, kalau kita mau bikin motif itu yang bisa susah. Kalau motif, nah kalau yang cuma nganyam biasa itu
nggak susah itu. Kalau kita mau bikin motif seperti ini, itu baru dia susah bikin motif. Kalau kita itu nah seperti itu, kalau kita bikin motifnya yang di belakang itu, kita motif itu. Untuk biasanya waktu untuk menganyam itu satunya apa tuh berapa lama teh? Satu maksudnya Satu itu ya, bikinnya. bikin satu iya, kalau bikin tas kita cukup dapat aja. Kalau memang nganyamnya satu hari dapat. Nah, soalnya kita nganyam ini, kalau kita nggak nganyam dia nggak bisa jalan, dia harus nganyam. Kalau memang kita nganyam dapat satu hari dapat, kalau memang sudah bisa nganyam. Apa saja kendala yang sering dihadapi ketika menganyam? Masalahnya. Masalahnya kalau ketika menganyam memang nggak ada kendalanya kita kalau menganyam kan biasanya di pemasaran. Pemasaran kan, kemudian kadang-kadang modal yang jadi kendala, itu kendalanya. Menurut Tante, apa nilai budaya atau makna dari kegiatan menganyam? Dari menganyam ini kan kita mengenal berbagai macam jenis motifnya kan bermacam-macam. Kemudian dari motif itu kan, dari motif-motif itu ada makna-maknanya. Dari motif ke ada kisah, ada sejarahnya dari motif-motif itu. Bagaimana cara agar keterampilan menganyam tetap lestari di kalangan generasi muda? Itu kan harus ada anunya, ada apa itu namanya, regenerasi namanya kan. Seperti kalian ini kan kalau di sekolah itu kan biasa adakan seperti pelatihan gitu, biar ada regenerasinya. Harus ada regenerasinya, karena kalau nggak ada regenerasi kan nggak ada penerusnya, nggak ada yang bisa. Kemudian minat di situ harus ada minat, niat mau belajar. Apa pesan Tante untuk orang yang baru ingin belajar menganyam? Dan untuk orang yang baru menganyam itu, kalau dia memang ada minatnya, ada maunya, dia pasti bisa. Kalau nggak ada minatnya, nggak mungkin bakal bisa kalau nggak ada minatnya untuk nganyam, untuk belajar itu. Kalau ada niat belajar kan pasti bisa. Kemudian kan regenerasi untuk mengganti yang sudah ibaratnya kita sudah tua kan, pasti ada yang muda lagi yang gantinya. Makasih Teh, Ya. sudah mau jawab pertanyaan dari kami. Iya. Sekian wawancara dari kami. Terima kasih.